Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan jawaban dari LKM 4. Oke. Berikut adalah anggota kelompok kami. Oke, pada soal pertama, sebuah transformasi dinyatakan sebagai berikut. Ya, ini sebagai berikut. T dengan parameter X1, X2, lalu seperti ini. Ya. Lalu hitunglah T dengan parameter 34. Ya, 34 kita kan jadi caranya itu kita tinggal menaruh-naruh aja. 2x1 ini artinya ini. 34 ini kan 3 artinya x1, 4 artinya x2. Ya udah kita tinggal taruh-taruh aja ini ke di dalam kanan di sini. X1 ini kan 3. Ya udah 2 kali 3 gitu 6. Ini kan x2 jadi min ini jadi min 4, lalu min 8 x1 3 berarti min 24, lalu 4 kali 4 16 gitu. Lalu hasilnya akan seperti ini. Setelah itu ada hitunglah T15. Ya sama seperti yang sebelumnya, kita tinggal taruh-taruh aja dah di kanan ini. 2x1 2x1 2, 5 kali min 5, terus min 8 kali x1 min 8, 4 kali 5 20 ya, dan hasilnya akan seperti ini. Lalu terdapat soal yang sama lagi, caranya juga sama. Sebuah transformasi dijelaskan sebagai berikut. Oke. Berbeda dengan sebelumnya, kalau sebelumnya kan hasilnya itu vektornya 2 baris. Kalau ini 3 dimensi mungkin, apa 3 baris ya? Ya sama sih. Ya lalu disuruh hitung 34, vektor 34. Ya kita tinggal apa ya? Tinggal taruh-taruh aja ke kanan sih. X1 ini 3, 4 ini kan X2, 4 kali 2 8 gitu. Lalu X1 doang ini 3. Lalu 4 kali berapa? 4 X1 kan 4 kali 3 12, min 3 kali 4 min 12, dan hasilnya akan seperti ini. Lalu terdapat pula dengan parameter 15. Kita tinggal taruh-taruh aja sama. Yaitu X ini 1, 2 kali 5 10, ini hanya 11. Lalu X1 sorry. Lalu ini 4 kali X1 4 sini. Lalu 5 kali 3 min 5 min 3 min 15, dan hasilnya akan seperti ini. 11 1 min 11. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, di sini kita disuruh untuk ini memeriksa apakah sebuah transformasi berikut merupakan transformasi linear. Baiklah, untuk cara mengecek atau memeriksa, kita perlu memeriksa dua sifat dasar transformasi linear, yaitu terdapat dua. Yang pertama itu ada homogenitas, lalu yang kedua penjumlahan vektor. Baik. Di sini kita misal mengambil contoh ya, V dengan vektor X1 lalu C. C ini adalah skalar, di mana C ini adalah bilangan real mungkin. Ya. Lalu ini dicek. Dalam homogenitas itu ada dua sisi juga di dalamnya, yaitu adalah T dengan dalam kurung CV. Ini kan ada atau parameter lah, CV, lalu C ini kan skalar, T di luarnya parameter, dan yang di dalamnya parameter itu V. Ya, kedua ini harus sama-sama, hasilnya harus sama, dan ini maka kondisi akan terpenuhi dari homogenitas tersebut. Oke. Apakah kalau homogenitas aja yang memenuhi tetapi penjualan vektor enggak, ya itu enggak disebut dengan transformasi linear ya. Jadi keduanya itu harus sama gitu, harus terpenuhi keduanya. Lalu penjumlahan vektor di sini ya, kita mengecek misal U adalah vektor x1 x2 dan V adalah vektor y1 y2. Nah di sini di dalam juga ada dua sisi. Ini saya akan mengambil contoh dua sisi, yaitu dengan T dengan parameter U plus V, lalu dan juga T parameter U plus T parameter V, ya dengan sebagai berikut. Oke.
Jika kedua sifat homogenitas dan penjumlahan vektor itu memenuhi, maka eh, T ini akan bisa disebut atau merupakan transformasi linear. Ya, jadi di jawaban ini sesuai dengan contoh dan penjelasan saya, soal ini tuh atau transform T ini adalah menurut saya transformasi linear. Baik, yang selanjutnya sama, kita mengecek dulu kedua sifat homogenitas dan penjumlahan vektor. Oke, misalkan X1 V itu X1 dan X2, lalu C adalah skalar dan kumpulan dari bilang real. Lalu kita cek nih di homogenitas, T dengan parameter CV, lalu CT dengan parameter V. Kemudian keduanya ini kalau saya ngecek itu sama hasilnya, sehingga sifat homogenitas itu terpenuhi. Lalu penjumlahan vektor, pada penjumlahan vektor itu kita ambil contoh U dengan parameter vektor X1 dan X2, X1 X2, dan juga V vektor Y1 Y2. Kemudian di dalam penjumlahan vektor itu ada dua sisi. Saya ambil contoh T dengan parameter V plus V, U plus V, dan seperti berikut. Lalu T parameter U plus T parameter V. Ya, karena kedua hasilnya itu sama, sifat penjumlahan vektor ini terpenuhi, sehingga karena sifat homogenitas dan penjumlahan vektor itu terpenuhi, maka transformasi T tersebut adalah transformasi linear. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan memberikan sedikit penerangan tentang latihan 3, yaitu menyatakan transformasi yang sudah diberikan, lalu membentuk perkalian matriks, kemudian menghitung nilai transformasinya menggunakan perkalian matriks seperti yang ada di soal ini. T X1 X2 sama dengan 2X1 min X2, lalu di bawahnya min 8X1 plus X4 X2. Di sini untuk yang pertama saya disuruh untuk menghitungkan T sama dengan 3, 4. Jadi X1 itu 3, X2 itu 4. Nah, di sini saya mengtransformasikan lalu menjumlahkan nilai transformasinya dalam bentuk perkalian matriks, lalu menghasilkan 2 min 8. Untuk yang di bawahnya ini kurang lebih memiliki cara yang sama, yaitu saya menyatakan transformasinya lalu membentuk perkalian matriks, kemudian menghitung nilai transformasinya menggunakan perkalian matriks, yaitu hitunglah kurang lebih sama seperti yang tadi, di mana di sini hanya mengubah bagian X1 dan X2 menjadi 1, 5, ya nanti akan dijumlahkan menjadi min 3, 2, min 3 dan 12. Yang selanjutnya yaitu yang B, menyatakan transformasi dalam bentuk perkalian matriks, kemudian dihitung nilai transformasinya menggunakan perkalian matriks. Kurang lebih sama caranya seperti yang tadi, yaitu 3 di sini mengganti X1 dan X2. X1 sendiri diubah menjadi 3 dan X2 dirubah menjadi 4. Dan di sini kurang lebih ya
hanya mengganti, mengtransformasikan, lalu membentuk perkalian, lalu dijumlahkan menjadi 11 nol. Yang selanjutnya yaitu sama seperti yang sebelumnya, yaitu menandakan transformasi, lalu membentuk perkalian matriks, kemudian menghitung nilai transformasinya menggunakan perkalian matriks. Lalu di sini akan menghasilkan 11 min 11. Baik, sebelumnya perkenalkan lama. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ditya Bayu Pratama dengan NIM 2424. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ditya Bayu Pratama dengan NIM 242410103043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini kita memiliki sebuah soal yaitu transformasi T R pangkat 5 terhadap R pangkat 4 didefinisikan sebagai Tx sama dengan Ax, di mana X ada di R pangkat 5 dengan standar matriks A sebagai berikut. A sama dengan 1, 2, 0, 1, min 1, 2, 1, 3, 1, 0, min 1, 0, min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 8, 2, 8. Carilah kernel A. Kita diminta untuk mencari L dari A. Yang pertama, transformasi dari R pangkat 5 menjadi R pangkat 4. Nah, syarat mencari sebuah kernel yaitu hasil dari matriksnya itu sama dengan 0. Atau mudahnya, dari matriks ini pada kolom paling kanan ditambahkan bilangan 00. Jadi di sini kita sudah menambahkan angka 000 pada kolom paling kanan. Kita tambahkan kolom paling kanannya. Nah, setelah itu kita harus mencari matriks reduksinya dengan 3 aturan ya. Nah, di sini kita menggunakan aturan yaitu menjumlahkan atau menambahkan baris dengan perkalian kolom lain. Di sini kita tambahkan B2 dengan 2 kali B3 yang menghasilkan atau yang merubah B2 menjadi 0, 1, min 1, 1, 2, 0. Min 1 kali 2, 2 dikurangi min 2, 1 kurangi 0, 3 dikurangi 4, 1, 1 dikurangi 0, 1, lalu 0 dikali, ditambah 2 kali dari B3, jadi 0 dikali 2, 2. Setelah itu, kita sudah dapatkan satu utama dari baris kedua. Langkah selanjutnya yaitu mencari satu utama di baris ketiga. Di sini kita menggunakan B3 ditambah B1 untuk menghilangkan atau merubah angka min 1 ini menjadi 0. Nah, langsung min 1 tambah 1 berarti 0, 0 tambah 2 berarti 2, lalu min 2 tambah 0 itu min 2, 0 tambah 1 itu 1, terus 1 tambah min 0 itu 0. Lanjut, kita bisa membagi atau langsung kita kurangi dengan kolom lain. Di sini saya mengurangi baris ketiga itu dengan 2 kali B2 baris kedua, atau B3 ditambah min 2 kali dari B2. Jadi 2 dikali min 2 itu berarti 2 dikurangi min 2, terus min 2 dikurangi min 2 kali min 1, 2 ya. Min 2 jadi positif 2, berarti min 2 ditambah 2 itu kan hasilnya 0. Lalu 1 dikali min 2 berarti min 1 ya kan. 0 dikurangi 2 berarti min 4. Setelah itu, setelah kita dapat seperti ini, nah
kita bisa langsung mengurangi atau kita rubah dulu ini menjadi positif karena dia belum satu utama. Tapi di sini saya lebih memilih untuk mengurangi terlebih dahulu baris keempat. Baris keempat itu ditambah 2 dikali baris ketiga. Jadi min 2, min 8, berarti 2 dikurangi 2, 8 dikurangi min 8, hasilnya 00. Hasilnya itu baru dipositifkan. Sebenarnya harusnya di sini dipositifkan terlebih dahulu ya secara urutan karena harus mencari satu utama terlebih dahulu, tapi tidak masalah karena hasilnya tidak terlalu berubah atau hasilnya tetap sama ya. Nah, setelah itu kita buat bilangannya menjadi 0. Di baris itu satu utama, selain satu utama itu dibuat 0 jika memungkinkan. Nah, di sini yang paling mungkin yaitu membuat satu ini menjadi 0 dengan cara B2 dikurangi B3. Berarti 1 kurangi 1, 0. 2 dikurangi 4, itu berarti min 2. Nah, setelah itu kita kurangkan B1. Karena di sini sudah tidak bisa kita rubah atau kita otak-atik. Kita rubah yang baris pertama, dirubah dengan mengurangkannya dengan B3 terlebih dahulu. 1 dikurangi 1, 0. Min 1 dikurangi min 4, min 5. Setelah itu, kita bisa hilangkan angka 2 ini dengan mengurangkan baris 1 dengan 2 kali baris 2. Nah, 2 dikurangi min 2 ya. Maaf, 2 dikurangi 2, 2 kurangi 2, 0 dikurangi 2, hasilnya 2. 0 kurangin 2 kali 0, 0. Min 5 dikurangin atau ditambah 4 ya, min 2 kali min 2 itu 4, hasilnya min 1. Nah, ini kita sudah menemukan matriks eskalon terreduksinya. Ketika kita sudah menemukannya, kita lihat kolom yang hanya memiliki satu utama atau hanya punya satu. Itu kolom 1, kolom 2, kolom 4. Sisanya kolom 3 dan 5 kita sebut sebagai kolom S dan kolom T. Nah, di sini konsep yang penting itu adalah pada kolom 1, 2, dan 4 dia itu sudah kolom pivot. Artinya dia cuma ada satu utama. Sisanya adalah 0. Di mana kolom pivot itu adalah kolom yang variabelnya bersifat terikat. Artinya nilai dari variabel bebas itu menentukan dari nilai variabel terikatnya. Nah, kolom yang variabel bebas itu adalah kolom S dan kolom T. Nah, seperti yang telah disinggung, nilai dari kolom terikat itu tergantung pada variabel bebasnya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa kolom ke-1 itu artinya 1 tambah 2 min atau tambah 2S ya, 2S tambah min T itu sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas. Sehingga persamaannya menjadi kolom 1 sama dengan min 2S plus T. Begitu juga pada 2. 1 min 1 min 2. Nah, kita pindah ruas berarti 2 sama dengan S sama plus 2T. Coba nomor kolom 4 ya. 1 plus 4T. Berarti dia sama dengan min 4T. Pindah ruas. Sedangkan S dan T ini nilainya menjadi nilai dirinya sendiri yaitu S dan T. Nah, rumus umum untuk mencari kernel A atau mencari basisnya ya. Basis dari kernel A itu yaitu sama dengan S VS vektor S ditambah T dikali vektor T. Mana kita masukkan nilainya dari nilai ini. Pada S itu kolom pertama atau baris pertama ini ya. Baris pertama itu dia nilainya min 2, masukkan min 2. Di sini dia 1, masukkan 1. Di kolom ketiga dia adalah nilai dari S. Dia kolom ketiga. Di sini barisnya menjadi baris ketiga 1. Nah, di kolom keempat dia nggak ada nilainya, otomatis 0. Nah, di kolom kelima itu kan adalah T. Kalau T berarti dia nilainya 0 karena dia S. Ditambah T dikali vektor T. Yaitu di sini 1, terus 2, terus 0 karena kan S ya kan, dia T. Lalu min 4, di sini min 4, lalu T 1. Inilah kernel A atau basis-basis dari matriks A ini. Kita lanjut ke soal yang kedua.
Nah, di sini kita diminta untuk mencari transformasi linear R pangkat 2 ke R pangkat 2 untuk melakukan pencerminan terhadap sumbu Y. Nyatakan transformasi tersebut dalam bentuk perkalian matriks. Kita diminta untuk menyatakan sebuah pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kita ketahui bahwa pencerminan terhadap sumbu Y itu gambarnya seperti ini. Kita punya sumbu X, kita punya sumbu Y. Nah, ketika kita punya titik 3,5, lalu kita cerminkan, otomatis kita bisa mencarinya dengan menghitung jarak titik ini terhadap sumbu Y. Lalu setelah itu, lalu setelah itu kita hitung lagi berapa jarak dari Y ini. Dari titik ini ke Y itu berapa. Setelah itu dari Y ini kita maju sebanyak jaraknya. Contohnya di sini, jaraknya dari titik ke Y itu adalah 3. Jadi kita langkah 3 kali. 1, 2, 3. Oh, dapatnya min 3,5. Jadi hasil pencerminan dari titik 3,5 itu adalah min 3,5. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa T ini sama dengan min 1, 0, 0, 1. Gampang itu. Karena kita dapat lihat bahwa hasilnya itu adalah min X, Y. Otomatis perkaliannya akan menjadi seperti ini untuk kita buktikan ya. Berarti baris kali kolom min X, baris kali kolom 0, Y. Jadi sudah benar ya. T ini atau transformasinya itu matriksnya adalah min 1, 0, 0, 1. Lanjut. Nah, untuk soal yang kedua yaitu carilah transformasi linear T R pangkat 2 menjadi R pangkat 2 untuk melakukan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Katakan transformasi tersebut dalam bentuk perkalian matriks. Oke, Y sama dengan min X. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya 1 ya kan, X-nya 1 berarti Y-nya min 1. 1 min 1. Jadi garisnya seperti ini. Nah, kita dapat lihat ketika saya memiliki titik ini 2,3 ya. Titik 2,3 di sini itu artinya jarak terhadap sumbu Y itu 3 dan jarak terhadap sumbu X itu maksudnya jarak titik ke sumbu Y itu 2 dan jarak titik pada sumbu X itu 3. Ketika dicerminkan, dia menjadi jarak ke sumbu X itu menjadi 2 dan jarak dari sumbu Y itu menjadi 3. Jadi lebih menjauh dari Y dan mendekat kepada X. Ini juga dapat kita lihat bentuk segitiganya. Yang pertama dia tegak ini, lalu dia horizontal atau tidur. Sehingga kita dapat lihat, kita dapat simpulkan bahwa hasil dari pencerminannya adalah Y, X. Kalau kita Y, X berarti kita bisa nyari matriksnya. Itu adalah 01, 10 dibalik. 01 berarti hasilnya nanti Y, 10 berarti hasilnya X. Nah, ketika kita coba hasilnya adalah 01 ya, berarti 0 kali X, Y kali 1, hasilnya Y, 1 kali X plus 0 kali Y, hasilnya X. Dimana hal ini sudah benar. Balik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Carilah transformasi linear T R pangkat 2 menjadi R pangkat 2 untuk melakukan rotasi sejauh V derajat dengan pusat titik 0. Nyatakan transformasi tersebut dalam bentuk perkalian matriks. Titik 0 itu artinya 0,0, titik tengah pada garis kartesius ya, koordinat. Nah, dengan begitu saya di sini sudah menggambar beberapa titik. Satu titik awalnya adalah di sini. Nah, kita rotasikan 90. Kita bayangkan, oh dia dirotasi 90, jatuhnya di sekitar sini. Terus kita rotasi lagi 180, jatuhnya di sini. Kita rotasikan lagi 270, jatuhnya di sini. Kita rotasikan 360 derajat yang dimana itu satu putaran, otomatis nilainya dia sama. Nah, pada 90 derajat dapat kita lihat bahwa nilainya adalah dia berubah ya. Di sini dia sangat menjauhi X, tapi di sini dia mendekati Y. Di sini dia mendekati Y, tapi di sini dia menjauhi sumbu Y. Sepertinya dia terbalik. Nah, di sini juga X-nya itu bernilai negatif. X hasil ya. Berarti di depan itu dia akan bernilai negatif.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika 90 derajat dia diputar, maka hasilnya itu adalah min Y, X, di mana matriks transformasinya itu adalah 0 min 1, 1, 0. Plus ini maksudnya positif ya, tidak perlu terlalu dihiraukan. Oke. Nah, untuk 180, dia dari sini ke sini. Dia awalnya dekat Y, di sini juga dekat Y. Dia awalnya jauh dari X, di sini juga jauh dari X. Yang berbeda adalah positif dan negatif. Nah, sehingga kita menyimpulkan bahwa hasil dari rotasi V sama dengan 180 derajat adalah min X, min Y. Di mana nilai dari matriks transformasinya atau rotasinya adalah min 1, 0, 0, min 1. Ketika 270 kita lihat, dia mendekat, yang awalnya menjauhi X ya, sekarang mendekati X. Yang awalnya menjauhi Y, sekarang mendekati Y, sekarang menjauhi Y. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa dia terbalik, tapi yang negatif di sini adalah yang Y hasil. Berarti kita bisa bilang hasilnya nanti adalah Y, min X, di mana nilai dari matriks transformasinya adalah 01, min 1, 0. Di sini kita dapat lihat bahwa ketika 90, 180, 270, nilai di ini, paling atas ini, pojok kiri atas, dia adalah 0, min 1, 0. Nilai apakah itu? Nah, di sini sudah ada. Yang memungkinkan nilai ini adalah cos. Cos 90 itu adalah 0. Dan cos 180 adalah min 1. 270-nya juga 0. Berarti sudah benar. Nah, yang kedua, dia adalah sin. Min sin. Karena 90, sin 90 itu 1. 180, 0. 270 dia 1. Harusnya dia min 1. Nah, di sini harusnya dia 1. Kalau sin aja, berarti dia min. Kita tadi bahas sin udah, dia 1, 0, min 1. Kebalikannya dari ini. Dia min, sini positif. Dia positif, di sini min. Berarti dia sin biasa. Yang di bawah, dia otomatis sudah pasti cos. Sehingga kita sudah menemukan matriks transformasinya dari rotasi, yaitu T sama dengan cos V min sin V. Sin V, cos V. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Hamami Rasinanam dengan NIM akhir 3061 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada soal LKM 4. Di mana di sini saya akan membahas mengenai aplikasi transformasi linear. Di sini terdapat soal di mana terdapat himpunan titik A 1,2, 2,4, 3,1, dan 5,5. Kemudian kita disuruh untuk mentransformasikan himpunan titik A menggunakan operasi yang pertama pencerminan terhadap sumbu X, kedua kontraksi vertikal dengan K sama dengan 2, kemudian yang ketiga pencerminan terhadap sumbu Y, kemudian yang terakhir dengan horizontal shear dengan K sama dengan 3. Untuk pengerjaannya sendiri adalah yang pertama pencerminan terhadap sumbu X, di mana di sini kita mengubah yang awalnya X, Y menjadi X, minus Y. Di mana di sini X-nya adalah 1, 2, 3, dan 5. Dan di sini yang diubah adalah menjadi minus Y. Jadi yang diubah adalah 2, 4, 1, dan 5. Jadi yang awalnya 2 menjadi minus 2, yang awalnya 4 menjadi minus 4, awalnya 1 menjadi minus 1, yang awalnya 5 menjadi minus 5, seperti jawaban di sini. Kemudian berikutnya adalah kontraksi vertikal dengan K sama dengan 2. Di mana di dalam sini kita mengubah yang awalnya X dan Y menjadi X, Y per 2. Di mana di sini tadi X-nya tetap nilainya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5. Dan yang diubah adalah Y-nya.
di mana di sini kita membagi Y dengan 2. Contohnya di sini minus 2 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah minus 1. Minus 4 dibagi 2, minus 2. Minus 1 dibagi 2, minus 0,5. Minus 5 dibagi 2, minus 2,5. Kemudian yang ketiga adalah pencerminan terhadap sumbu Y, di mana di sini yang awalnya X, Y kita ubah menjadi minus X, Y. Jadi yang ketiga ini yang diubah adalah minus X-nya. Sebelumnya minus Y-nya, sekarang minus X-nya. Sebelumnya Y-nya, sekarang X-nya. Di mana kita ambil dari yang nomor 2 tadi. Ini di mana X-nya tadi 1, di sini berubah menjadi minus 1 karena kita ubah menjadi minus X. Begitupun seterusnya menjadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 5. Kemudian yang terakhir adalah horizontal shear dengan K sama dengan 3. Di mana di sini kita ubah menjadi X ditambah KY, Y. Di mana K-nya sendiri adalah 3. Kemudian di sini pengerjaannya sendiri adalah X-nya tetap minus 1, kemudian kita jumlahkan dengan K-nya adalah 3, ditambah 3, kemudian ada Y dikali Y, di sini Y-nya adalah minus 1, kemudian koma minus 1. Begitupun seterusnya, dan di sini ketika kita sudah menjumlahkan semuanya, maka didapatkan hasil seperti ini. Minus 4, minus 1, minus 8, minus 2, dan seterusnya.